Assalamualaikum, halo friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini yang mau aku lihat tuh guys, ada video tuh menarik banget untuk kita lihat. Oke, kali ini judul video yang mau aku lihat itu 9 ratu gaib yang memiliki kekuatan sakti di Nusantara. Wow, ratu gaib loh guys. Jadi ini kayak ada mistis-mistis gitu gak sih? Seperti yang kita tahu kalau di Indonesia tuh banyak ya terkenal ya unsur-unsur kayak gitu ya. Contohnya nih aku kasih tahu ya sekilas dulu, kayak di Indonesia tuh terkenal dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul atau Nyi Blorong, Nyi Pelet, gitu kan banyak-banyak ya di Indonesia tuh ya. Jadi aku melihat dong siapa aja sih termasuk 9 ratu gaib yang memiliki kekuatan sakti di Nusantara ini. Oke, sebelum kita putar ini video buat teman-teman yang udah memberi aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Aku yakin sih ini tuh masuk nanti ini Ratu Pantai Selatan nih. Kita lihat ya. Play. Indonesia memiliki beberapa sosok ratu kerajaan gaib yang dipercaya memiliki kecantikan dan kesaktian yang luar biasa. Dalam kisah-kisah mistis, mereka diyakini mendiami beberapa wilayah di Indonesia. Iya. Ada yang menguasai Laut Selatan, Kan? ada pula yang memiliki kekuasaan di laut bagian utara dari Laut Jawa. Penasaran siapa saja sosok-sosok perempuan ini? Simak kisah mereka dalam video berikut. Oke. Yang pertama, Nyi Pelet tuh. Jawa yang dikenal sebagai wanita cantik yang memiliki Nyi kekuatan Pelet. untuk memikat hati pria. Ia memiliki ilmu pelet yang sangat kuat dan mampu membuat siapa saja yang Dulu aja ada filmnya ya. pada kehendaknya. Namun, kecantikan dan kekuatannya tersebut tidak membuat Nyi Pelet bahagia. Ia merasa kesepian dan tidak memiliki teman karena takut akan kekuatannya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria yang jatuh cinta padanya tanpa terkena peletnya. Pria tersebut membuktikan bahwa cinta sejati tidak memerlukan ilmu pelet. Nyi Pelet pun merasa bahagia dan menyerahkan ilmunya pada pria tersebut. Legenda Nyi Pelet juga sering dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu seperti Goa Walet di Gunung Ciremai. Wow. Nyi Blorong. Wah, dulu kan sering banget di Indonesia tuh film-film kayak gini diputar ya. Terkuat Kanjeng Ratu Kidul. Ia digambarkan sebagai wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas dan tubuh ular dari pinggang ke bawah. Wow. Nyi Blorong memiliki kesaktian luar biasa dan pengikut berbagai macam makhluk halus. Konon, ia ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia budak-budaknya yang taat. Nyi Blorong tampil mengenakan berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Menurut legenda, Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia pengikutnya. Saat ajal, arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan untuk selamanya. Wah, keren juga ya. Dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Oke, next. Nyi Calon Arang adalah tokoh dalam mitologi Jawa dan Bali yang dikenal sebagai janda penguasa ilmu hitam. Konon, ia sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Nyi Calon Arang memiliki seorang putri bernama Dia Ayu Ratna Manggali, yang meskipun cantik, tidak dapat mendapatkan seorang suami karena orang-orang takut pada ibunya. Karena kesulitan yang dihadapi putrinya, Nyi Calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun muncul. Raja Airlangga mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya, Empu Barada, untuk mengatasi masalah ini. Empu Barada lalu mengirimkan seorang muridnya bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Dia Ratna Manggali. Keduanya menikah besar-besaran dengan pesta yang berlangsung 7 hari 7 malam. Dan keadaan pun kembali normal. Nyi Calon Arang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan
dilakukan oleh Empu Bahula yang menyerahkannya kepada Empu Barada. Saat calon Arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Barada. Dalam mitos yang berkembang, calon Arang digambarkan sebagai sosok perempuan yang sangat kuat dan sakti mandraguna yang menyembah Dewi Durga dan bisa berubah menjadi leak. Gadung Melati adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Menurut kepercayaan Jawa, Nyi Gadung Melati memiliki tugas untuk memelihara kehijauan tanaman di lereng Merapi. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai pemimpin makhluk halus di Gunung Merapi. Konon, jadi ini di sekitaran Gunung Merapi ya. Dalam mimpi masyarakat lereng gunung, maka hal ini menandakan bahwa Gunung Merapi akan meletus. Dalam mitos yang berkembang, Nyi Gadung Melati merupakan sosok perempuan cantik yang sudah janda. Ia diyakini memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Sebelum meninggal, Nyi Gadung Melati hidup bersama anak sematawayangnya. Suatu ketika, ia meminta anaknya untuk mengambilkan air di sebuah sumur. Namun, anaknya malah mengambil air dari sungai yang jauh. Karena merasa dikhianati oleh anaknya, Nyi Gadung Melati pun membentuk anaknya menjadi seekor ular. Sejak saat itu, ular tersebut dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Nyi Lanjar Sari adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai penguasa laut utara Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan. Ia juga dikenal dengan julukan Dewi Lanjar. Menurut kepercayaan masyarakat Pekalongan, Nyi Lanjar Sari memiliki keraton gaib yang berada di pantai Pekalongan, di sebelah Sungai Selamaran. Nyi Lanjar Sari digambarkan sebagai sosok wanita cantik dengan tubuh manusia dari pinggang ke atas dan tubuh ular dari pinggang ke bawah. Ia memiliki kesaktian luar biasa dan mengikut berbagai macam makhluk halus. Menurut legenda, Nyi Lanjar Sari memiliki hubungan darah dengan Ratu Kidul, penguasa laut selatan Jawa. Versi lain menyebutkan bahwa Nyi Lanjar Sari sebenarnya adalah Rantam Sari yang merupakan istri Raden Bahu. Jika ditarik garis keturunan, ia adalah Nawangsi, adik dari Nawangwulan yang juga Ratu Kidul di pantai selatan Jawa. Nyi Lanjar Sari kerap dikaitkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa misterius di pantai utara. Jadi penguasa pantai utara gitu ya. Mengaitkan Dewi Rantam Sari dengan Dewi Lanjar. Dewi Sri adalah sosok dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai Dewi Padi dan kesuburan. Ya, Dewi Padi ya. Ia juga dikenal sebagai Dewi Sri Laksmi dalam agama Hindu. Menurut kepercayaan Jawa, Dewi Sri memiliki peran penting dalam dunia pertanian dan dianggap sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Ia juga dipercaya sebagai dewi yang menguasai ranah dunia bawah tanah dan dapat mengendalikan bahan makanan di Indonesia, terutama bahan makanan pokok seperti padi. Dalam mitos yang berkembang, Dewi Sri digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dengan wajah khas kecantikan alami gadis asli Nusantara. Ia sering digambarkan dengan memegang setangkai padi atau teratai merah di tangannya. Konon, ia memberikan kesuburan dan alam yang hijau di lereng Merapi. Dewi Sri juga sering dikaitkan dengan legenda tentang asal-muasal tumbuhan terutama padi. Cerita tentang Dewi Sri telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Kidul adalah sosok supranatural dari cerita rakyat Indonesia. Nah, ini yang terkenal banget ya. Dipercaya menguasai laut selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Jadi beda ya guys ya. Sebagai salah satu tempat sakral untuk berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul, sekaligus menjadi gerbang menuju kerajaannya. Setiap tahunnya, para nelayan setempat melakukan upacara sedekah laut dengan menawarkan pengorbanan sebagai hadiah bagi sang ratu. Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Bali. Pokoknya di sekitaran Pulau Jawa lah ya. Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan dewi-dewi alam yang lain. Kanjeng Ratu Kidul juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Menurut kepercayaan tradisional Jawa dan Sunda, ia adalah dewi yang memerintah makhluk laut selatan Jawa. Ia dihormati di tempat-tempat seperti Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Parangkusumo, dan Parangtritis.
Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan bahwa keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Mataram ya, dinasti Nyi Mataram. Fatimah Lodaya adalah tokoh legendaris dalam sejarah Sunda. Menurut cerita rakyat, Nyi Ini Fatimah tuh Lodaya berjilbab ya. adalah putri dari seorang raja yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Oh. Setelah sang raja meninggal, Nyi Fatimah Lodaya dilahirkan dan dibesarkan oleh ibunya. Ketika dewasa, Nyi Fatimah Lodaya mengetahui bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Ia kemudian berlayar ke Cirebon untuk mencari Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Nyi Fatimah Lodaya diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengalahkan siluman Ratu Laut Kidul. Terjadilah pertempuran antara Nyi Fatimah Lodaya dan Ratu Laut Kidul yang dimenangkan oleh Nyi Fatimah Lodaya. Sejak itu, Nyi Fatimah Lodaya diangkat menjadi Ratu Siluman Laut Kidul dengan nama Nyi Mas Fatimah Lodaya dan tinggal di pantai selatan daerah Rawaono. Menurut cerita lain, Nyi Fatimah Lodaya adalah seorang putri dari kerajaan Pajajaran yang sangat cantik dan pandai. Ia sangat disayangi oleh rakyatnya karena kebaikan hatinya. Namun, ia memiliki kutukan yang membuat setiap suaminya meninggal dunia. Kutukan tersebut akhirnya terpecahkan ketika ia menikahi Syekh Abdurrahman Kalijaga. Jaga. Itulah kisah 9 ratu gaib yang ada di Indonesia. Kalau ada yang mau menambahkan atau koreksi, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman, itu dia videonya 9 ratu gaib memiliki kekuatan sakti di Nusantara gitu ya. Oke, emang terkenal semua sih itu ya, karena dulu emang sering banget diputarkan filmnya ya. Jadi karena aku juga suka juga sih belajar sejarah kayak gini nih, kerajaan gitu ya. Tapi yang paling terkenal sih kayaknya Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong juga terkenal, Nyi Palet juga, Dewi Sri pun terkenal juga ya, Dewi Padi. Ternyata banyak juga ya ratu gaib yang terkenal banget di Indonesia ya. Lebih ke di Pulau Jawa sih menurut aku yang itu ya, lebih dominan gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu, kita bisa jumpa lagi next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye gitu.